Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Yeay. Oke, sesuai dengan judul, jadi di video ini aku mau ngasih tahu ke kalian, eh kenapa sih aku harus memilih kerja di sini, di Taiwan atau di luar negeri. Ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya karena temen aku sebelumnya juga itu sempet nggak percaya kenapa aku bisa sampai kerja ke luar negeri gitu ya. Oke guys, bakal aku jelasin, bakal aku kasih tahu. Nah, sebelum lanjut ke video aku, jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Nah, oke. Singkat cerita, jadi kenapa aku tuh memutuskan untuk kerja ke luar negeri, nggak milih kerja di Indonesia aja gitu ya. Nah, guys, yang belum kenal sama aku, kenalin, nama aku Desi Apriliani. Aku asal Lampung dan aku sekarang kerja stay di Taiwan, jagain nenek. Kebetulan juga nenek aku lagi tidur, jadi aku suaranya agak kecil sedikit gitu ya. Nah, alasan kenapa aku harus memilih kerja ke luar negeri. Ya, yang pertama, aku sekolah cuma lulusan SMA. Emang waktu itu aku sempat mau lanjut ke kuliah atau pendidikan berikutnya, tapi ada satu kendala yang memutuskan aku tuh emang nggak harus bisa lanjut ke kuliah karena nggak sesuai sama pilihan. Masuknya apa, diinginnya itu apa, masuknya itu apa gitu. Jadi ada salah satu problem gitu ya, masalahnya di aku. Dan aku untuk memutuskan untuk kerja waktu itu, kerja di satu daerah tempat aku. Nggak lama lalu aku kerja merantau ke Jakarta ceritanya. Dan itu kayaknya sih kalau nggak salah tahun 2014 apa berapa. Jadi aku lulus sekolah tuh 2012, udah tua ya sekarang. 2012, dan aku mulai merantau itu kalau nggak salah 2014. Dan selama di Jakarta aku kerja sebagai salah satu beauty advisor apa sih, BA gitu ya, atau brand ambassador gitulah, salah satu produk skincare. Lalu pernah kerja di salah satu dep store lainnya di Jakarta. Nah, kenapa aku memutuskan untuk balik lagi ke Lampung, ke daerah aku? Jadi emang waktu itu ya, namanya juga ada anak ABG ya, namanya juga anak ABG. Jadi aku memutuskan untuk pulang ke Lampung itu karena emang aku mau kerja ke Lampung aja, udah capek gitu merantau, pengen deket sama orang tua. Sedangkan jadi anak rantauan tuh gak enak banget guys. Menurut aku gak enak banget, sakit sendiri, apa-apa sendiri gitu ya. Nah, aku memutuskan untuk pulang ke Lampung dan aku kerja di salah satu departemen store di daerah aku. Itu aku juga kerja jadi BA lagi karena emang aku basicnya emang kerja di salah satu dep store gitu ya, di retail gitulah. Jadi aku kerja ngelamar dan alhamdulillah keterima di salah satu dep store itu. Dan aku kerja di BA itu bertahan cuma 1 bulan aja. Why cuma bertahan 1 bulan? Yang kenal aku mungkin, yang lihat video aku ini mungkin dia tahu kenapa aku kerja cuma 1 bulan. Itu banyak alasan. Yang pertama, aku nggak bisa sebutin sih, ini takutnya ada yang kesinggung. Jadi intinya aku nggak betah kerja di situ, nggak nyaman sama orang-orang di sekeliling aku. Dan aku merasa ya salary-nya nggak cukup gitu, gajinya nggak cukup gitu ya intinya. Alasan pertamanya, walaupun kalau di kampung itu kerja di mall atau di salah satu dep store itu tuh gajinya udah lumayan, ada UMR gitu, tapi menurut aku tuh nggak cukup dan nggak sesuai sama kerjaannya, itu terlalu capek. Aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri, dan itu aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh langsung
nyeplos aja gitu. Jadi kejadian pulang sore siang. Jadi kan kalau si pagi itu kan pulangnya sore. Nah itu aku pulang langsung, bapak mama aku tuh masih di ruang makan. Kalau sore gitu kan di ruang makan ngobrol gitu ya, tuh di bapakku mencengan guys. Nah itu aku naro kontak motor, naro tas, lepas sepatu gitu kan, langsung bilang aja, Pak Mak, itu bahasa Jawa ya kan, aku orang Jawa, Pak Mak aku kerja di luar negeri lah gitu, aku nggak iso lo kerja negeri gitu kan. Bapak mama aku tahu kenapa aku tuh nggak bisa kerja di situ, nggak betah atau nggak bisa gitu, nggak bisa di Indonesia aja gitu, nggak bisa di rumah. Alasan yang pertama emang ya betul juga ABG, kok udah kenal sama lawan jenis gitu kan, tumbuh rasa ambiar. Nah waktu itu aku emang pacaran udah agak lama, dan alhamdulillahnya aku ditinggal nikah. Alhamdulillah banget nih ya, aku ditinggal nikah sama doi aku waktu itu. Bukan ditinggal nikah sih, emang belum jodohnya. Aku nggak mau nyalahin satu sama lain, emang nggak mau nyalahin, emang balik lagi belum jodohnya. Nah itu alasan kenapa aku salah satu alasan kenapa aku bisa nyampe sini ya, mungkin kalau bahasa gaulnya biar bisa move on gitu ya. Alay banget kayak cowok cuma satu aja. Nah oke, setelah aku cerita lagi, jadi setelah itu aku izin sama orang tua aku bilang, Pama aku harus kerja di Taiwan lah gitu. Padahal aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh bisa langsung nyeplos pengen kerja ke sana. Bahkan aku tuh nggak punya teman sekalipun aku kerja di luar negeri. Temen aku kerja di luar negeri tuh aku nggak tahu, nggak punya. Ya emang dulu ibu aku emang pernah kerja di luar negeri di Taiwan. Dulu juga pernah ditawarin suruh kerja di luar negeri, cuma kan dulu aku mentalnya belum mau lah gitu, karena takut lah di luar negeri gini gitu ya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kerja di luar negeri, dan itu bapak ibu aku kaget. Hah? Seriusan? Ada kerja di luar negeri gitu? Seriusan mau kerja di luar negeri? Iya kata aku. Ya udah, nyeplos gitu. Mama aku bilang, seriusan nggak? Kalau seriusan tak proses gitu kan. Kalau nggak seriusan nggak usah, soalnya kan kerja di luar negeri tuh nggak gampang gitu kan. Apalagi basic aku tuh nggak ada buat kerawat orang tua atau kerja bersih tuh nggak ada basic aku. Akhirnya aku nggak mikir apa, nggak lama-lama, iyalah aku niat lah kerja di luar negeri, kesel di sini gitu kan, capek. Dan bapak aku bilang, ngapain sih kerja ke luar negeri, jauh-jauh di rumah aja lah gitu kan, bantuin bapak mama. Tapi kan aku sadar diri sebagai anak, kita juga kepingin bantu orang tua ya, walaupun emang orang tua nggak mau dibantu atau apa gitu, tapi kan kita sadar dengan sendirinya kita pasti bakal punya niatan untuk bantu orang tua, bantu ekonomi keluarga gitu kan, bapak ibu. Sedangkan aku bukan lahir dari keluarga orang kaya atau orang punya, jadi aku orang sederhana. Nah oke, jadi gitu, aku setelah kerja di salah satu dapster itu aku resign, terus aku diproses. Alhamdulillah aku diproses, langsung masuk salah satu PT. Dan itu aku juga masih nggak sadar, ini beneran gak sih aku tuh mau kerja di luar negeri. Karena mungkin emang udah terambisius banget gitu, iyalah gue mau kerja ke luar negeri, mau bantu orang tua, mau bantu adik, mau bantu sekitar sekeliling kita. Karena emang aku masih punya adik 2, dan itu masih kecil-kecil banget, masih pada sekolah. Jadi aku termotivasi untuk bantu orang tua. Yang pertama aku bantu orang tua, harus bisa bantu orang tua, karena seberapapun yang kita kasih ke orang tua itu tuh nggak ada ujung kukunya ya guys. Dari kita dilahirin, dirawat dalam kandungan gitu kan, dirawat sampai segede itu ya, mau kapan lagi gitu. Apalagi kan aku sendiri cewek, jadi mikirnya kapan lagi sih sebelum kita nikah. Kalau kita udah nikah itu pasti kan beda, apa-apanya izin sama orang tua kan. Dan oke, next, alhamdulillahnya aku dikasih kelancaran sama Gusti Allah. Jadi aku proses itu cepet banget. Aku bareng sama teman aku Mita. Kalau video aku Mita, jadi aku waktu itu proses bareng, ngajakin dia karena aku emang takut nggak punya teman gitu ya. Aduh aku nanti gimana nih di Taiwan nggak punya teman, takut bla bla bla. Akhirnya aku kontak dia, mau kerja nggak lo, ikut gue kerja nggak gitu kan, mana mbak luar negeri. Akhirnya aku bujuk dia mau.
dan kita proses bareng, masuk PT bareng, kita terbang bareng, dan tapi dia sekarang udah pulang duluan. Mungkin ada something, jadi dia pulang duluan. Dan aku di sini udah hampir 3 tahun, udah selesai kontrak, bentar lagi selesai kontrak, nggak berasa kan? Nah, singkat cerita aja, nggak singkat cerita ya emang kayak gitu ya. Jadi intinya kenapa aku tuh kerja ke luar negeri, ya alasan pertama pasti ya aku mau bantu keluarga, bantu bapak ibu, bantu adik-adik aku masih sekolah, nyekolahin sekolah dia nyampe lulus. Alhamdulillah sekarang aku bisa nyekolahin dia. Adik dua aku, yang satu masih SMA dan satu masih SMP. Itu jadi kebanggaan aku sendiri ya. Dan alhamdulillah juga aku bisa bantu bapak ibu aku ya, walaupun gak banyak gitu kan. Itu jadi kepuasan aku sendiri sebagai anak gitu kan, jadi puas gitu, ngerasa puas bisa bantu orang tua gitu ya. Dan alasan kedua, iya betul, aku emang kesini tuh biar bisa move on, biar bisa lupa sama yang udah-udah gitu ya. Bahasa gaulnya gitu, yang udah-udah move on. Terima kasih banget buat mantan aku, terima kasih banget kamu udah ninggalin aku nikah, jadi aku ke Taiwan, dan alhamdulillah sekarang aku bisa kerja di sini, bisa bantu orang tua aku, dan aku dapat jodoh di sini. Amin. Amin. Nah, yang ketiga, alasan ketiga kenapa kerja di Taiwan, ya buat pengalaman aja, buat nambah pengalaman, ya bukan cuma pengalaman sih, cari duit, intinya cari duit kesini, nambah pengalaman. Nanti kalau seandainya aku udah nikah, orang tua aku udah tua, mertua aku udah tua, aku udah nggak kaget gitu kan, jagain orang tua, nenek itu udah nggak kaget. Alhamdulillah juga bisa jagain orang tua, dan bersyukur banget aku kerja ke luar negeri, karena jadi tahu kerjaan yang awalnya kita nggak tahu. Kalau cewek nih ya, nggak tahu bersih-bersih, nggak tahu masak, nggak bisa merawat orang tua, dan lain-lain sebagainya. Kalau di Taiwan tuh bener-bener digembleng banget. Jadi kita harus mandiri dan harus siap mental, harus bisa semua-semuanya. Dan alhamdulillah sekarang bersyukur aku bisa masak. Ya awalnya nggak bisa, aku bisa masak, bisa bersih-bersih, tahu kerjaan rumah gitu lah. Karena jadi kodratnya seorang wanita itu tuh kalau udah nikah tuh bakal di rumah. Ya walaupun kita kerja juga kan, bantu orang tua itu niatnya baik, bantu suami itu niatnya baik, tapi kodratnya seorang wanita kalau udah nikah tuh kan di rumah jagain orang tua, ngerawat suami, ngelayanin suami, ngerawat anak kan. Nah, dan yang keempat, alasan kenapa kerja ke luar negeri, apa ya? Ya mungkin biar bisa apa yang diinginin tercapai, karena kan salary-nya kalau di luar negeri itu beda sama yang di negara kita ya, lebih banyak, alhamdulillah lebih banyak, lebih gede. Cuma kan balik lagi kebutuhan orang tuh beda-beda. Ya ada yang kerja 3 tahun udah kecapai apa yang diinginin, dan ada juga yang nggak, karena kan kebutuhan beda-beda. Kayak aku sendiri juga guys, kan punya kebutuhan, ada orang tua, masih punya adik, jadi aku masih ngonyokolin adik. Dan yang kelima, alasan kenapa kerja ke luar negeri, ya biar bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita punya paspor. Kalau kita nggak kerja di luar negeri, kita nggak punya paspor. Iya nggak sih? Ya walaupun kita ada rezeki lebih, bisa jalan-jalan ke negara lain, ke luar negeri, tapi di sisi lain ini untungnya kita jadi TKW, itu kita punya paspor. Ya ampun, nggak termasuk alasan. Nah, yowes itu aja guys. Jadi alasan aku tuh yang pertama ya pasti bantuin orang tua. Yang kedua emang karena aku ditinggal nikah. Tapi alhamdulillahnya aku bersyukur, ya Allah di bapakku menceng, bersyukur aku karena itu dengan ditinggal nikah. Sebenarnya bukan ditinggal nikah sih, emang belum jodohnya, banyak lagi belum jodohnya. Dan alhamdulillah sekarang aku udah dapat pengganti dia, dan aku udah udah, alhamdulillahnya aku udah tunangan, udah lamaran. Jadi alhamdulillah aku dapat pengganti dia. Dan doain ya guys, semoga aku dan calon suami aku cepat dihalalin, cepat halal, cepat menghalalkan aku gitu kan. Amin. Dan
Ya wes, itu aja. Kalau mungkin ada yang penasaran kenapa sih kok kerja ke luar negeri gitu kan ya, ya balik lagi ke sendirinya. Kita emang punya alasan tertentu dan kita nggak boleh mandang sebelah mata. Dulu ya, aku cerita nih guys, jadi dulu waktu pas awal-awal aku kerja ke luar negeri itu tuh banyak teman-teman yang Oke, lanjut guys. Tadi nenek aku manggil aku. Jadi dulu tuh pas awal-awalnya aku kerja di sini di luar negeri tuh banyak banget temen yang nanya, kayak agak-agak gimana gitu. Ngapain sih lo kerja di sana? Dulu kerja di sini gini. Kenapa sekarang kerjanya kayak gitu? Aku mikir emangnya salah selagi aku kerja halal tuh nggak ada yang salah. Justru aku malu kalau aku di rumah aja mintain duit sama orang tua. Pak, Bu minta duit sih buatin ini itu gitu. Itu aku jauh lebih malu. Jadi aku walaupun kerja kayak gini tuh aku nggak malu sama sekali karena kita kerja halal, bukan kerja haram. Kita dapat hasil dari keringat kita sendiri, itu jauh lebih bangga. Jauh lebih bangga kerja kayak gini gitu. Ya walaupun dipandang sebelah mata kerja di luar negeri jadi babu atau jadi PRT atau gaji pembantu atau jadi apa-apalah, itu no problem bagi aku tuh, nggak masalah gitu. Buat aku tuh nggak ada masalah gitu ya, ngapain gitu. Banyak juga kok di sini TKI, banyak juga kok. Bahkan bahkan aku juga termotivasi dari ibu aku, karena ibu aku dulu kerja di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk nyekolahin anak, nyampe lulus, untuk buat bangun rumah dan lain-lain. Itu kerja ke luar negeri. Itu makanya aku nggak malu dan nggak masalah kerja ke luar negeri. Ya walaupun memang banyak yang bilang banyak yang ini itu mandang sebelah mata, whatever. Aku bilang whatever, bodo amat gitu ya, bukan urusan elu. Gue kerja juga buat gue sendiri, buat orang tua, bukan buat elu gitu kan. Jadi walaupun buat yang di sini di luar sana kerja di luar negeri tuh nggak usah malu, kita kerja halal, nggak usah malu. Kita kerja halal, dapat rezeki. Karena jalan rezeki itu tuh nggak cuma di Indonesia. Kita ditakdirkan atau digariskan sama Allah itu jalan rezeki itu beda-beda. Jalan rezeki itu bisa dapat dari mana aja ya. Sekarang aku jalan rezekiku di luar negeri, kerja jagain orang tua. Jadi aku bersyukur aku kerja di sini, dan bersyukur juga dari masa lalu aku belajar banyak hal banyak hal banget. Dan ya wes guys, itu aja kali ya, nggak usah panjang kali lebar, takutnya kalian bosen, durasinya kelamaan. Jadi intinya dari cerita aku, alasan ya wes guys, itu aja cerita aku dan alasan aku kenapa aku bisa kerja ke luar negeri sampai sini. Dari Indonesia sampai Taiwan itu cukup jauh. Ya nggak jauh sih, padahal cuma 2-3 jam mau naik pesawat. Cuma kontraknya lumayan lama, jauh dari keluarga, jauh dari bapak ibu, jauh dari orang-orang tersayang. Tapi nggak apa-apa, semua itu demi keluarga, demi cita-cita kita, demi masa depan kita. Dan balik lagi guys, alasan setiap orang tuh beda-beda. Mungkin di luar sana banyak alasan lain kenapa bisa kerja ke luar negeri, memilih untuk kerja ke luar negeri, ke negara orang gitu. Kenapa nggak kerja di Indonesia? Itu setiap orang itu mempunyai alasan masing-masing, dan ini alasan aku sendiri kenapa aku bisa nyampe kerja ke luar negeri. Yo wes guys, orangnya sendiri ceritain lagi nih. Next aku bakal cerita atau nge-share ke kalian, buat yang di Taiwan aku bakal ngasih tips-tips kalian dapat majikan yang super baik, dapat ngambil hati majikan, bisa baik sama kita, tips-tips biar bisa disayang majikan. Next aku bakal bikin video itu. Dan terima kasih buat kalian yang mau dengerin cerita aku, pengalaman aku. Suwun banget, terima kasih banget. Dan oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you.